Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindun Usia, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ya, kali ini kita akan membahas tentang perdagangan suku Quraisy sebelum adanya Rasulullah SAW dan setelah adanya Rasulullah SAW. Kondisi wilayah bangsa Arab yang kering, tandus, padang pasir, pegunungan penuh dengan bebatuan yang terkenal dalam sejarah. Situasi seperti ini memberikan spiritual yang kuat untuk melangsungkan hidup dengan jalan berdagang. Sebelum adanya Rasulullah SAW, suku Quraisy sangat dikenal dengan kebiasaan mereka, yaitu berdagang, karena dengan berdagang dapat menopang hidup. Pasalnya mereka tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka tak dapat mengelola pertanian, maka perdaganganlah salah satu alternatif untuk bertahan hidup. Tak heran jika kemudian perdagangan menjadi andalan perekonomian bangsa Arab. Kaum Quraisy merupakan salah satu suku Arab yang paling berpengaruh dan terhormat, merupakan suku Nabi Muhammad SAW. Dalam menjalankan usaha dagang, mereka mengatur strategi perdagangan dengan cara mengutus kafilah dagang ke utara, Syria, Iran, dan Irak pada musim panas, dan daerah selatan, Yaman, dan Ethiopia pada musim dingin, tanpa memiliki rasa takut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Setelah adanya Rasulullah SAW, suku Quraisy pun tetap berdagang, karena dengan berdagang dapat menopang kehidupan. Rasulullah berdagang di usia 12 tahun ketika pertama kali melakukan perjalanan dagang ke Syria bersama pamannya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama pamannya, ia mendapatkan kesan dan pengaruh dalam jiwanya. Muhammad tumbuh besar di bawah asuhan Abu Thalib dan harus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya. Ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada serta memiliki keluarga besar yang harus dinafkahi, Muhammad mulai berdagang sendiri di kota Mekah. Ia melakukan bisnis pada taraf kecil dengan cara memberi barang-barang dari satu pasar lalu menjual pada orang lain. Di samping itu, walaupun ia tidak memiliki uang sendiri untuk melakukan bisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari janda-janda kaya dan anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka, dan menyambut baik seseorang yang jujur untuk menjalankan bisnis dengan uang yang mereka miliki berdasarkan kerjasama. Posisi ini membuka tabir kebekuan dan terbentuk peluang kesempatan yang luas bagi Nabi Muhammad SAW untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan sistem bagi hasil sebagai mitra. Pada masa itu Rasulullah SAW menjadikan Timur Tengah sebagai jalur perdagangan internasional di masa itu. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.